Kita lihat hadis yang pertama, an Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qama Musa khatiban fi Bani Israel. Pada suatu hari Nabiullah Musa alaihi salam sedang berkhutbah di hadapan umatnya Bani Israel. Israel adalah nama lain dari Ya'qub alaihi salam. Bani Israel yaitu keturunan yang berasal dari Ya'qub. Nabi Musa Allah utus ke Bani Israel yang sedang berada di bawah kekuasaan Fir'aun. Maka Nabi Musa menjadi lambang penyelamat Bani Israel. Oleh karena itu Nabi SAW di setiap 10 Muharram Nabi berpuasa sunnah. Tapi kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi pun berpuasa di 10 Muharram. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu kita tambahi 1 hari kalau saya masih hidup di tahun yang akan datang, untuk menyelisihi perbuatan Yahudi, agar jangan sampai orang Yahudi mengira bahwa puasanya orang Islam di 10 Muharram atau hari Ashura karena mengikuti kebiasaan Yahudi. Nah, kenapa Yahudi puasa di 10 Muharram? Mereka memperingati hari tenggelamnya Fir'aun. Begitu yang disebutkan dalam syarah hadis. Jadi mereka memperingati hari kemerdekaan mereka, yaitu dengan kematian Fir'aun. Kadang-kadang kita baru merdeka kalau mati orang yang menjajah tersebut. Nah, pada suatu hari Musa sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel. Fasu'ila. Ketika selesai berkhutbah, dia ditanya oleh salah seorang Bani Israel, Ayyun nas a'lam? Wahai Musa, siapa manusia yang paling berilmu? Kalau dalam riwayat lain ditanya, adakah orang yang lebih berilmu daripadamu, wahai Musa? Faqala, Musa menjawab, Ana a'lam. Akulah orang yang paling berilmu. Artinya di zaman itu, di zaman dia hidup, Nabi Musa mengklaim bahwa dirinya lah orang yang paling berilmu. Dan ketika jawaban itu muncul dengan kesadaran Nabi Musa, Rasulullah menggambarkan, fa'ataballahu alaihi, Allah segera menegurnya, idh lam yaruddal ilma ilaih, karena dia, yaitu Nabi Musa, tidak mengembalikan tentang kekuasaan ilmu atau tentang ilmu tersebut kepada Allah. Seharusnya dia menjawab, aku orang paling berilmu dengan izin Allah. Seharusnya begitu. Tapi Nabi Musa tidak menjawab itu. Jadi tidak menisbahkan ilmu yang dia miliki kepada izin Allah. Di situ Nabi Musa ditegur oleh Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Para nabi kalau melakukan kesalahan itu ditegur oleh Allah langsung melalui wahyu. Kenapa tidak dibiarkan lama? Karena tidak layak seorang nabi memberi contoh yang salah kepada umat. Karena nabi adalah utusan Allah, maka Allah lah yang menjaga utusannya. Kalau nabi melakukan kesalahan yang berkekalan, maka tentu umat akan mengikuti kesalahan itu. Sedikit saja kesalahan para nabi, maka langsung ditegur Allah. Nabi Adam cuma melakukan satu dosa, tidak ada dosa lain. Nabi Adam cuma melakukan satu dosa, yaitu hanya dengan memakan buah dari pohon yang dilarang. Hanya itu. Hanya itu. Langsung Allah tegur, Allah turunkan dari surga, fataba alaih. Tapi selanjutnya Nabi Adam langsung bertaubat. Jadi ada orang yang hari ini mengira bahwa Nabi Adam itu berkekalan dalam dosa. Tidak. Diturunkan hari Jumat, langsung bertaubat di hari Jumat. Ada ahli tafsir yang mengatakan Adam bertaubat di hari yang sama dengan diturunkan. Hari itu juga dia bertaubat. Itu baru satu dosa. Kenapa dia langsung taubat? Penyesalannya melawan Allah. Kenapa dia menyesalinya? Karena dia sudah melihat kekuasaan Allah. Dia sudah melihat begitu dahsyatnya kenikmatan yang Allah bisa beri kepada orang-orang yang Allah masukkan ke surga. Dikeluarkan dari surga itu begitu meruginya. Makanya kita harus jadi pelajaran bahwa berhati-hatilah dengan dosa yang dibiarkan Allah. Berarti kita bukan calon penghuni surga. Sudah tahu itu haram, tapi kita ulang-ulang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan Musa. Jadi setelah Nabi Musa mengaku dirinya lah yang paling berilmu di zamannya, Allah ingin mengajarkan Musa. Bunyi hadis berikutnya, fa'auhallahu ilaih. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, inna abdan min ibadi Musa, ada seorang hambaku di antara banyak hambaku, ku perkenalkan kepadamu di mana dia berada, bi majma' al-bahrain. Dia tinggal di tempat bertemunya dua lautan. Huwa a'lamu minka, dia lebih berilmu daripadamu. Jadi Allah menegur para nabi, terutama dalam kisah ini Nabi Musa. Ada orang-orang yang Allah masturkan, Allah sembunyikan di belahan bumi ini, yang dia bisa mendapat lebih ilmu dari Allah. Cuma Allah tidak orbitkan, Allah tidak masyhurkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu di antara hamba-hambanya ada yang mendekat kepadanya. Allah bisa berikan apapun kepada dia. Di dunia ini ada wali-wali Allah yang tidak menunjukkan dirinya. Yang kita nampak hanya sedikit, dan itu belum tentu dia yang paling berilmu. Ada orang-orang yang hari ini mungkin tidak pernah mendapat gelar ulama, padahal dia lebih berilmu.
Ini juga menjadi pelajaran berikutnya bagi kita bahawa Allah menyimpan begitu banyak rahasia. Jadi jangan merasa paling hebat ketika hanya dipanggil orang alim. Jangan merasa hebat kalau hanya kita punya banyak jamaah pengajian. Jadi dalam surat Yusuf Allah menegaskan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua orang yang berilmu ada alim, ada lagi yang lebih berilmu. Ada lagi. Jadi begitulah kuasa Allah memberikan ilmu kepada hamba. Dan Nabi Musa ditegur oleh Allah, dan Nabi Musa langsung Allah beri pelajaran, ada seorang hambaku yang harus engkau temui dan dia lebih berilmu daripadamu. Dan kita tahu namanya adalah Al-Khidr. Jadi namanya kalau dalam Al-Quran, tafsir Al-Quran, itu namanya Khidrun. Khidrun yang ditulis dalam tafsir. Kita sering memanggil dengan nama Nabi Khidir. Khidrun ada yang mengatakan bermakna hijau dalam tafsir. Kenapa dinamakan hijau? Karena ada yang mengatakan, saya baca dalam tafsir, beliau sering memakai jubah hijau. Hijau adalah pakaian surga. Ada yang mengatakan kalau beliau duduk di atas ilalang atau tempat yang kering, ketika beliau duduk maka berubah menghijau. Wallahu alam. Tidak tahu bagaimana sebenarnya. Tapi dia adalah hamba Allah, seorang nabi yang bukan rasul. Qala, lalu Nabi Musa ketika mendengarkan bahawa ada seseorang yang lebih berilmu, lalu Nabi Musa langsung bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, kaifa bihi? Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa menemuinya? Nah, di situ kelebihan Nabi Musa. Walaupun tadi dia merasa paling berilmu, tapi begitu diberitahu ada orang yang lebih berilmu daripadamu, wahai Musa, Nabi Musa langsung menyadari kesalahannya. Nabi Musa langsung menyadari kesilapannya dan tidak malu-malu, tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa bahawa seakan-akan enggak usah dipedulikan perintah Allah tadi. Dia langsung mengeluarkan rasa penasarannya dan dia bertanya, di mana aku bisa menemuinya ya Allah? Ini menjadi pelajaran berikutnya. Kalau ada orang yang lebih tahu daripada kita dan apa yang dia ungkapkan adalah kebenaran, apa salahnya kita mengalah? Banyak orang hari ini gengsi. Kagak depa dro ke salah. Nyo ke tibi bahasa Aceh. Sudah tahu salah. Ada orang memperbaiki, tapi gengsi. Ada yang mengatakan, "Hom pegah-pegah le ustaznya, ke pegah ke dia. Tanya lagi but dro." Kesombongan. Tahu salah tapi begitu diberitahu tidak mau mengalah. Ada yang lebih hebat lagi. Sudah tahu dirinya bodoh tapi merasa pintar. Ini yang paling hebat. Kagak depero ke bangai tapi merasa pintar. Itu paling parah itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahawa aku tidak akan menang berdiskusi, berdebat dengan orang bodoh, tidak akan menang. Kenapa? Pendapat kita tidak mau didengar, pendapat dia harus kita dengar. Padahal dia berdiri di atas kebodohan. Makanya kalau mau berdebat, arti berdiskusi, berdebatlah dengan orang pintar yang kita dapat ilmu darinya. Menyengurung bangai, Pak, tinggalkan saja. Kalau debatnya debat kusir, sampai urat leher bangun-bangun, yang dia tidak tahu apa-apa. Sudah tahu kita dia tidak tahu apa-apa. Untuk apa kita tagleng kaki? Untuk apa kita geleng kaki?
Ini hana mufhum dalam bahasa Indonesia ni. Apa ni? Untuk apa kita tegakkan prinsip kita di situ? Tinggalkan saja. Jadi Nabi Musa itu sebenarnya cerita awal itu bukan ingin sombong, tapi memang di kalangan Bani Israel dia Nabi. Maka wajar dia mengatakan, aku yang paling paham, paling tahu. Tapi dia lupa menyandarkan pengetahuannya kepada Allah. Itu yang jadi kesalahannya. Maka Allah ingin menegurnya. Sama seperti Nabi Muhammad lupa mengucapkan insya Allah ketika ditemui dan ditanya oleh pembesar-pembesar Yahudi. Jadi pembesar Yahudi bertanya kepada Nabi 3 perkara. Jadi mereka sudah musyawarah dulu. Ini dalam tafsir surat Kahfi. Mereka sudah musyawarah dulu. Kita ingin tes itu Muhammad benar Nabi atau tidak. Caranya kita susun 3 pertanyaan. Kalau 2 pertanyaan dia bisa jawab dan 1 tidak bisa dijawab, berarti dia Nabi. Jadi pembesar Yahudi itu kan orang pintar juga karena mereka bersandar pada Taurat. Mereka tahu kejadian yang ada dalam Taurat. Jadi mereka ingin menguji kalau benar Muhammad Nabi, pasti dia tahu isi Taurat tanpa membacanya. Pasti datang dari Tuhannya. Maka mereka persiapkan 3 pertanyaan. Kalau 2 bisa dijawab, 1 tidak bisa dijawab, maka dia Nabi. Tapi kalau dia menjawab 3-tiganya ya, dengan pasti, maka dia bukan Nabi. Nah, makanya dalam tafsir dituliskan pembesar Yahudi datang menanyakan 3 perkara. Yang pertama ditanya, ceritakan pada kami sekelompok pemuda yang tidur di dalam gua. Pertanyaan kedua, ceritakan kepada kami tentang Zulkarnain. Pertanyaan ketiga, ceritakan pada kami tentang ruh, tentang kematian. Kapan seseorang bisa mati? Nabi Muhammad menunda jawaban. Jadi cara menundanya, beliau mengatakan besok datang. Aku menunggu wahyu. Nabi Muhammad manusia biasa yang Allah berikan izin untuk mengetahui yang gaib. Tapi kalau Allah tidak izinkan, Nabi Muhammad pun tidak tahu. Maka Nabi Muhammad tidak tahu tentang siapa pemuda itu. Nabi Muhammad belum dengar cerita Nabi Zulkarnain. Disuruh datang besok. Enggak ada insya Allah. Besok datang, belum turun wahyu. Kata Nabi, besok datang lagi. Ternyata sudah berapa hari tidak turun wahyu. Kan berkeringat Nabi. Nabi sudah merasa kapalo. Ini dikira saya penipu. Jadi ternyata Allah sengaja menunda jawaban untuk memberi pelajaran kepada Nabi. Maka turunlah ayat berikutnya. Janganlah engkau mengatakan inni fa'ilun ghadan. Jangan engkau mengatakan sesuatu aku melakukannya besok. Tapi katakanlah insya Allah. Ini teguran sekaligus pelajaran. Nabi Musa diberi pelajaran, temui seseorang di tempat bertemunya 2 lautan. Faqila lahu ihmil hutan fi miktal. Nabi Musa tadi nanya, bagaimana aku bisa menemuinya ya Allah? Yaitu di tempat dua arus tersebut. Ada yang mengatakan 2 arus tersebut pertemuan Sungai Nil dan Sungai Efrat. Antara Mesir dan Yordania. Itu ada laut yang 2 arus bertemu tapi tidak saling menyatu. Ikan sebelah sana dengan ikan sebelah sini tidak mau berintegrasi. Jadi saling memisahkan diri. Nah, Nabi Musa bertanya, bagaimana aku bisa mengetahui dan menemuinya? Allah kemudian mengatakan, ihmil hutan. Kamu bawa seekor ikan. Bawa seekor ikan fi miktal, dalam keranjang. Fa iza faqadtahu fahuwa samma. Kalau engkau sudah kehilangan ikan itu, maka disitulah tempatnya, kata Allah. Jadi caranya
bawa ikan, kalau ikan itu hilang, disitulah tempatnya. Nah, ahli tafsir menyebutkan, Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari dan segala menyebutkan ikan yang dibawa Pak bukan ikan hidup. Engkau mati, ikan mati. Bukan ikan hidup, karena disuruh bawa dalam keranjang tidak ada air. Nah, ini salah satu mukjizat Allah beri di tangan Nabi Musa. Nanti ceritanya ikan itu hidup. Dalam Al-Quran Allah jelaskan mulai dari surat Kahfi dari 60 sampai seterusnya Allah ceritakan perjalanan Nabi Musa. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu. Kata Nabi Musa kepada fatahu, kepada muridnya yaitu Yusa. Dia berjalan bersama muridnya. Apa katanya? La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tidak akan berhenti sampai aku bertemu dengan majma' Bahrain tadi, au amdiya huquba, atau aku akan terus berjalan bertahun-tahun lamanya. Nah, jadi Musa benar-benar merasa aku ini telah melakukan kesilapan, mengaku paling berilmu. Sekarang Allah tunjuk orang berilmu, ku cari dia, au amdiya huquba. Kalau belum bertemu aku tidak akan pulang walaupun bertahun-tahun. Nah, ini menunjukkan Musa orang yang benar-benar nekat menuntut ilmu dengan bimbingan Allah. Jadi kalau Allah sudah bilang temui, begitu kita orang yang berilmu, itu nekat menuntut ilmu. Ya. Jadi di balik setiap kalimat Allah, bukan hanya cerita biasa, ada pelajaran diambil. Ini sifat Nabi Musa, dia harus dapat ilmu itu. Makanya keluarlah satu pepatah, manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti dapat. Nah, kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran kita tidak sebutkan satu persatu ayatnya, terus diceritakan oleh Allah ketika Nabi Musa berjalan terus dengan muridnya Yusa tadi, lalu kemudian mereka kelelahan, lalu duduk di bawah di batu, duduk di sandaran batu besar, tertidur, keduanya tertidur. Disitulah waktu tertidur ikan itu hidup, keluar dari keranjang menuju ke lautan. Dan Nabi Musa dan muridnya tidak menyadari bahwa ikan sudah keluar. Mereka bangun, lalu kemudian mereka berjalan kembali. Mereka jalan lagi sampai waktunya mereka merasa kelaparan. Nabi Musa suruh keluarkan makanan. Ketika mengeluarkan makanan, baru dilihat dalam keranjang tidak ada lagi ikan. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Wa ma ansanihu illa syaitan." Tidak mungkin aku lupa kecuali memang syaitan yang membuat aku lupa. Salah satu pekerjaan syaitan adalah membuat lupa. Maka kita kalau sudah banyak lupa-lupa, itu kita sudah terkena jebakan syaitan. Lupa sama istri. Ada yang bawa istri ke pasar, langsung pulang sendiri, ketuk-ketuk pintu di rumah, panggil-panggil istri. Rupanya istri ditinggalkan di pasar. Nah, lupa kasih nafkah ke istri. Itu sudah banyak-banyak lupa, syaitan sudah mulai menjebaknya. Lupa bahawa yang membuat dia dapat rezeki hebat hari ini istri pertama, tapi dia sibuk dengan istri kedua, itu syaitan sudah mulai menjebaknya. Bahkan kai pelung kanan. Jadi begitulah Allah ceritakan, lalu mereka kembali ke tempat. Nabi Musa mengatakan, balik, kita balik. Di sana hamba Allah yang disebutkan Allah. Nabi Musa belum tahu namanya Khidir, karena belum bertemu, dan Allah tidak sebutkan namanya Khidir. Baliklah mereka, di sanalah mereka disebutkan dalam tafsir, menemui seorang hamba Allah memakai selimut putih, ada yang mengatakan selimut putih, menutupi seluruh tubuhnya selimut putih. Nah, kemudian berkenalanlah Nabi Musa dengan Khidir. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Fantalaqa. Setelah mereka berkenalan, fantalaqa. Lalu mereka berjalan bertiga. Oh, mohon maaf, berdua. Karena bahasa Allah berdua. Jadi Yusa tidak lagi ikut. Hanya berdua, yamshiyani ala sahilil bahri. Mereka menyusuri tepi pantai. Laisa lahuma safinah. Tidak ada safinah, tidak ada kapal.
Jadi mereka jalan dengan kaki menyusuri pantai. Tidak ada kapal. Famarrat bihima safinah. Setelah lama berjalan berdua, barulah mereka melihat ada kapal yang datang. Fakallamuhum ayyahmiluhuma fa'urifa al-khidar fahamaluhuma bighairi naulin. Rupanya ketika lewat kapal, baru mereka menyetopnya, artinya menyuruh untuk berhenti ke pantai, dan mereka berdua memohon izin kepada pemilik kapal untuk mengangkut mereka. Pemilik kapal ternyata mengenali Khidir. Pemilik kapal kenal sama Nabi Khidir. Ini menunjukkan Nabi Khidir itu juga hidup seperti manusia biasa. Dia bukan sesuatu yang gaib. Saya baca keterangan ulama tentang benarkah Nabi Khidir masih hidup hari ini. Tidak ada satu kesepakatan yang menyebutkan itu. Bahkan jumhur ulama mengatakan Khidir manusia biasa juga menemui ajalnya. Banyak ulama mengatakan beliau pun sudah meninggal. Kita kadang-kadang terlalu banyak melebih-lebihkan cerita. Jadi Nabi Khidir masih keliling-keliling di pasar. Nanti ada orang yang menjabat tangan. Kalau berjabat tangan dengan seseorang enggak ada tulang, itu Nabi Khidir. Jadi cerita lehoho cerita. Karena kita suka dongeng. Makanya sebahagian ceramah kita isinya dongeng. Coba baca perkataan ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak ada sebuah keterangan dari Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Tidak ada. Sama dengan tidak ada sebuah kesepakatan bahawa Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Enggak ada kesepakatan itu. Tafsir-tafsir menyebutkan dua pendapat. Ada yang mengatakan menikah, ada yang mengatakan tidak menikah. Nah, jadi Nabi Khidir ternyata dikenal di kampungnya sendiri. Orang-orang mengenalnya. Lalu mereka naik diangkut dengan kapal itu tanpa bayaran. Faja'a, makanya orang kalau sudah dikenal Pak, itu biasanya hati mengikat menjadi gratis. Maka saya banyak dapat gratis-gratis. Sedang makan mie, tiba-tiba ada bapak di situ, ada ustaz, langsung dibayar banyak Pak. Jadi boleh dilanjutkan pekerjaan seperti itu, karena memang ini begitulah kehidupan masa lalu. Faja'a usfur, ini hampir berakhir hadisnya. Faja'a usfur, ketika berada di atas kapal, lalu datanglah seekor cicim. Usfur, burung kecil-kecil, Pak. Burung-burung kecil yang sering terbang di laut, sering terbang di laut. Fawaqa'a ala harfis safinah. Nah, kemudian dia berdiri di ujung kapal. Di bawah dia berdiri di ujung kapal, mulutnya menyentuh air. Fanaqara naqratan au naqratin fil bahr. Lalu dia mematuk-matuk minum dari air laut. Jadi sambil dia bersender ke kapal, dia paruhnya meminum setetes atau dua tetes air di laut tersebut. Faqala al-Khidr, maka berkatalah Nabi Khidir kepada Musa, "Ya Musa, wahai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah." Sungguh tidak sebanding ilmuku dengan ilmumu dibandingkan ilmu Allah, illa kanaqrati hadzal usfur fi hadzal bahr. Perbandingannya, ilmu kita adalah tetesan air yang diminum oleh burung, sedangkan ilmu Allah adalah lautan samudra ini. Itu Nabi Khidir sudah diberi ilmu oleh Allah tentang yang gaib. Nabi Khidir kan perjalanan dalam Al-Quran itu bisa mengetahui yang ke depan. Dia melobangi kapal. Nabi Musa marah-marah. Nabi Musa mengatakan, kenapa dilobangi? Kapal ini kan bisa tenggelam orangnya. Kata Nabi Khidir, terakhir, kulobangi karena di depan ada perompak yang mau merampok kapal ini. Tapi kalau dilihat ada lobang, dia tidak mau merampok lagi. Dia tidak ambil kapal ini. Jadi daripada diambil semua, bagus dilobangi. Yang lobang nanti tinggal ditambal. Itu datang, dia tahu ada perompak di depan, itu karena Allah memberitahu. Lalu dibunuh seorang anak remaja. Nabi Musa marah-marah, engkau telah melakukan pembunuhan, ini tidak boleh. Nabi Khidir menjawab, aku disuruh bunuh anak ini oleh Allah, karena anak ini nanti kalau remaja semakin besar, dia akan menyesatkan orang tuanya. Jadi bapak pulang ni,
Kalau bapak yakin anak bapak mulai menyesatkan bapak, ini lagi Nabi Musa aja. Tapi itu ilmu yang diberi Allah, kita tidak tahu. Nabi Musa sudah tahu, ini anak ini bahaya ke depan. Makanya dibunuh langsung agar anak ini selamat, tidak sampai sesat dan tidak menyesatkan orang tua. Maka jangan bersuuzan ke Allah. Kalau anak kita meninggal duluan, jangan suuzan ke Allah. Mungkin Allah ingin menyelamatkannya dan sekaligus menyelamatkan kita. Isteri kita meninggal duluan, itu memang biasanya enggak suuzan orang. Ada yang mengatakan ciknya kupreh, misal contoh. Tapi itu kalau istrinya istri yang buruk, kalau istri salihah mana ada begitu. Nah, itu ilmu. Nabi Musa kemudian membangun tembok di satu kampung kepada anak yatim, padahal kampung itu menolak memberi makan. Nabi Musa marah-marah, Nabi Khidir yang bangun tembok. Nabi Musa marah-marah, untuk apa bangun tembok? Mereka kampung ini enggak mau menghormati kita. Nabi Khidir mengatakan, di balik tembok ini ada kanzun, ada harta, nanti harta ini akan diberikan Allah kepada anak yatim yang dua orang ini. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah, karena ayahnya, ibunya orang-orang saleh. Coba lihatlah Bapak Ibu, ini rahasia Allah. Orang tua yang saleh, Allah pelihara rezeki anak. Kalau kita saleh, Pak, anak jangan khawatir, Allah pelihara. Nah, ini semua rahasia ini Nabi Khidir begitu hebat di hadapan Nabi Musa. Nabi Musa takjub dengan ilmu yang dia tidak tahu. Tapi bahasa Nabi Khidir, Musa, ilmumu dan ilmuku hanya setetes air yang diminum oleh burung tadi, dan ilmu Allah seluas samudra. Maka Bapak Ibu, dari hadis ini menjadi hadis pertama bahwa jangan sombong. Yang baru tahu sedikit jangan sombong. Yang baru bisa bahasa Arab sedikit jangan sombong. Yang baru bisa nahu, saraf, jangan sombong. Yang baru bisa hafal Quran jangan sombong. Banyak orang hafal Quran tidak tahu apa terjemahannya. Yang sudah tahu terjemahan tidak tahu apa maksud di balik terjemahan. Yang sudah tahu maksud banyak yang tidak bisa mengamalkannya. Ilmu luas kan ini. Yang baru hafal 1-2 hadis jangan sombong. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tidak perlu mengatakan ilung na 30 ton di pesantren. Kenapa katanya masalah harganya? Sombong. Masya Allah, sombong. Nah, jadi biasa saja. Kita ini punya kekurangan. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Mohon maaf, tidak tahu. Nanti kita cari bersama. Itulah cara menjaga hati agar tidak jatuh ke dalam kesombongan, dan itu diancam dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala.